Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah di halaman 12 paling atas, masih tentang berfikir, tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan olehmu hai Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang engkau sekalian lari darinya kematian, fa innahu, maka bahwa sungguhnya kematian itu mulaqikum, itu akan menemui kamu, akan menjumpai kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum, maka akan memberitahukan ia kepada kamu bima kuntum, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kepada salah satu mereka oleh kematian, qala, berkata ianya salah satu mereka, Rabbirji'uni, ya Rabb, irji'uni, kembalikanlah aku, la'alli a'malu sholiha, mudah-mudahan aku amalkan akan amalan yang soleh, fima taraktu, pada apa yang dulu telah aku tinggalkan. Kalla, tidak, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kematian itu kalimatun, itu satu ketentuan, huwa, yang dianya Allah itu, qailuha, yang telah menetapkannya kalimat. Wa qala ta'ala, dan berkata ianya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan akan kamu amwalukum, oleh harta-harta kamu, wala auladukum, dan jangan pula melalaikan akan kamu oleh auladukum, oleh anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingat Allah, ila qaulihi ta'ala, hingga firmannya Allah ta'ala, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak akan menunda oleh Allah akan satu jiwa, idza, apabila telah datanglah oleh ajalnya jiwa. Tentang kematian. Wa faidatu hadzal tafakkuri kasrul amali wa islahul amali wa i'daduz zadi liyaumil ma'ad. Dan bermula faedah ini berpikir tentang kematian itu kasrul amali, jadi pendek angan-angan. Kasrul amali, pendeknya angan-angan, wa islahul amali, dan mulai memperbaiki amal, wa i'daduz zadi, dan mempersiapkan bekal, liyaumil ma'ad, untuk hari akhirat. Jadi dengan mengingat kematian, kita tidak akan berangan-angan kosong. Amal itu angan-angan kosong, harapan tanpa tindakan. Huwa 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Dan hendaklah engkau, wahai saudaraku, an tatafakkara, untuk senantiasa berfikir, fil akhlaqi, pada akhlak, wal a'mali, dan pada amal-amal, perbuatan-perbuatan, allati wasafallahu, akhlak dan perbuatan yang telah menyifatkan oleh Allah dengannya akhlak dan perbuatan, auliya'ahu, akan wali-walinya Allah, wa a'da'ahu, dan akan musuh-musuhnya Allah. Musannif menganjurkan kita untuk berpikir tentang akhlak dan perbuatan-perbuatan yang Allah menceritakan dalam Al-Quran, tentang akhlak para walinya, pekerjaan amal-amal para walinya, dan akhlak kegiatan-kegiatan amal-amal musuh-musuhnya Allah. Akhlak para wali tujuan untuk kita ikuti dan teladani, adapun akhlak musuh-musuhnya Allah itu tujuannya supaya kita tinggalkan. Wa fima adda lil fariqaini minal khairil ajili wal ajil, dan pada apa yang a'adda, yang telah Allah persiapkan, lil fariqaini, bagi dua golongan, yaitu waliullah dan musuhnya Allah tadi, minal khairil ajil, daripada kebaikan yang disegerakan, wal ajil, dan kebaikan yang ditempokan.
Jadi beliau juga menganjurkan kita untuk berpikir pada balasan yang telah Allah siapkan untuk dua golongan tadi, golongan waliullah dan golongan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ila. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberi ia, wattaqa dan bertakwa ia, wa saddaqa bil husna dan membenarkan ia dengan husna, fasanuyassiruhu, maka nanti akan kami mudahkan akan dianya lil yusra, bagi kemudahan. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Infitar ini kalau nggak salah, amma man a'ta, orang yang memberikan sebahagian hartanya, wattaqa dan bertakwa ia, wasaddaqa bil husna dan membenarkan ia dengan husna. Husna di sini artinya dia membenarkan dengan adanya balasan baik yang telah Allah siapkan untuk setiap orang yang melakukan kebaikan. Memberi ia, bertakwa ia, meyakini ia adanya balasan baik, fasanu yassiruhu, Allah akan memudahkan orang itu untuk mendapatkan kemudahan. Wa qala ta'ala, dan berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanya saja orang yang beriman itulah orang-orang idza dzukira, apabila disebutkan akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya, ila qaulihi ta'ala, hingga firman-Nya Allah Ta'ala, lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka orang yang beriman itu ada maghfirah, ada keampunan dari Allah, wa rizqun karim, ada rizki yang mulia. Ini beliau musannif membawakan ayat-ayat yang menunjukkan tentang balasan Allah terhadap para walinya, balasan Allah terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang manakala disebut nama Allah hatinya bergetar takut kepada Allah, bagi mereka ada keampunan dan ada rizki yang mulia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, al-ayat. Wa'adallahu alladhina amanu, telah menjanjikan oleh Allah alladhina amanu, terhadap orang-orang yang beriman dari kamu, wa 'amilus solihah, dan orang-orang yang mengamalkan akan amalan soleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum, sungguh akan menjadikan ianya Allah, akan menjadikan khalifah ianya Allah akan mereka, fil ardi, di bumi. Kama stakhlafa, sebagaimana telah menjadikan khalifah ianya Allah akan orang-orang sebelum mereka. Ayat. Artinya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu amalan-amalan yang manfaatnya bukan hanya terbatas kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Allah menjanjikan terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan soleh, akan Allah jadikan mereka itu sebagai khalifah, pemimpin di bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil arda. Ini ayat tentang balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jahat, musuh-musuhnya Allah. Fakullan akhadna, semuanya akhadna telah kami ambil, bidzambihi dengan sebab dosanya. Fakullan, akan semua orang-orang pendosa, penjahat, akhadna kami ambil, kami siksa, bidzambihi dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebahagian dari mereka itu ada siman, orang-orang kami arsalna alaihi, yang kami kirim kepadanya, hasiba. Hasibah, angin yang sangat kencang sekali. Jadi ada yang orang-orang jahat zaman dulu yang menentang dakwah para nabi, disiksa oleh Allah dengan dikirim angin badai puting beliung. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, sebahagian mereka itu siman, akhadathu yang mengambil akan nyaman oleh sayhah, teriakan yang sangat kencang sekali, guntur. Nah, ada juga orang yang disiksa dengan suara yang sangat keras, akhirnya mati semuanya. Wa minhum man khasafna bihil arda, sebahagian dari mereka juga ada siman, khasafna yang kami benamkan dengannya, siman, arda akan bumi. Ada juga yang terjadi tanah longsor, gempa bumi segala macam, kayak Qarun akhirnya terbenam ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, sebahagian dari mereka itu siman yang kami tenggelamkan, semacam Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, tidak adalah Allah itu menzalimi ya Allah akan mereka, tetapi adalah mereka walakin kanu anfusahum, tetapi adalah mereka itu, diri mereka itu, mereka menzalimi. Allah tidak menzalimi hambanya,
tapi semuanya wujud dari ulah tangan manusia itu sendiri. Artinya manusia itu sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ila qawlihi ta'ala wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Orang-orang yang munafik laki-laki wal munafiqat dan munafik perempuan itu ba'duhum bermula sebahagian mereka itu sabit min ba'din dari sebahagian yang lain, ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling memerintahkan dengan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang oleh mereka dari yang baik-baik, yang ma'ruf, hingga firman-Nya Allah Ta'ala, wa la'anahumullah, melaknat akan mereka oleh Allah, wa lahum azabun muqim, bagi mereka itu azab yang abadi, azabun muqim, azab yang abadi. Jadi ini cerita tentang musuh-musuh Allah, orang-orang jahat, orang-orang munafik, munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka itu satu golongan. Sebahagian saling mendukung bahagian yang lain. Mereka menganjurkan kemungkaran, melarang dari yang baik. Sebalik dari sifat orang yang beriman. Bagi mereka itu apa balasannya? Allah melaknat mereka. Allah menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Arti laknat itu jauh dari rahmat Allah. Bagi mereka itu ada azab yang abadi, yaitu fiddarkil asfali minan nar, dalam lubang neraka yang paling dalam. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf ila qawlihi ta'ala wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan bermula orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan itu, bermula sebahagian mereka itu wali, penjaga, pembela bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu memerintahkan dengan yang ma'ruf, hingga firman Allah, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, demikian itulah keuntungan yang sangat besar sekali. Jadi orang beriman itu sebalik dari orang munafik. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu satu golongan, mereka saling menjaga, saling membantu, saling memerintahkan yang baik-baik, dan saling melarang dari kemungkaran. Mereka mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah merupakan puncak pencarian orang yang beriman. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha ila qawlihi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan oleh mereka itu akan menjumpai kami, liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, wa tuma'annu biha, dan mereka merasa damai dengan kehidupan dunia itu, hingga firman-Nya Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kembali lagi musannif mengajak kita untuk membaca atau mempelajari dalam Al-Quran tentang kisah-kisah orang-orang yang baik, waliullah, dan kisah-kisah orang yang jahat, tentang akhlak-akhlak mereka, tentang balasan yang telah Allah siapkan untuk mereka. Tujuannya supaya kita meneladani yang baik, sifat-sifat para waliullah, dan meninggalkan sifat-sifat musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa samratu hadat tafakkuri mahabbatus su'ada wa hamlun nafsi 'alal amali bi a'malihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Nah ini. Wa samratu hadat tafakkuri, dan bermula buah dari ini berpikir tentang akhlak orang soleh dan akhlak orang-orang jahat. Wa samratu hadat tafakkuri, dan bermula buah dari ini berpikir itu mahabbatus su'ada, itu mencintai orang-orang yang berbahagia. Wa hamlun nafsi, mendorong jiwa kita 'alal amali bi a'malihim, untuk beramal seperti amal-amal mereka. Wa takhalluqi, berakhlak bi akhlaqihim, dengan akhlak-akhlak mereka. Ini tujuan dari membaca kisah-kisah orang soleh dan kisah-kisah orang jahat tadi. Wa in dhahabna natatabba'u majariyal fikri kharajna an maqsudina minal ijazi. Wa in dhahabna, dan jika kita pergi, natatabba'u majariyal fikri, kita ikuti semuanya tempat-tempat berpikir, kharajna, niscaya kita akan keluar an maksudina, dari tujuan kita, minal ijazi, daripada ringkas. Artinya bila beliau membawakan semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa saja yang perlu dipikirkan, akan sangat panjang sekali. Keluarlah dari tujuan utama, membuat satu kitab risalah yang ringkas. Wa fima asyarna ilahi kifayatun lil aqil, dan pada apa yang telah kami isyarahkan kepadanya, wa fima asyarna ilaihi,
dan pada apa yang telah kami isyarahkan kepadanya itu cukup lil akili bagi orang yang berakal. Jadi apa yang telah beliau sebutkan itu sudah cukup. Selebihnya kita mencari sendiri. Wa yanbaghi ay yastahdira 'inda kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibuhu min al-ayati wal akhbari wal athar. Dan sepantaslah oleh bahwa menghadirkan ianya seseorang inda kulli naw'in, di ketika setiap macam minat tafakkuri daripada berfikir akan apa dihadirkan, ma yunasibuhu, akan ayat yang munasabat ianya ayat akannya ma minal ayati wal akhbari wal asar, daripada ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar. Wa yanbaghi ay yastahdira, sepantaslah bahwa menghadirkan ianya seseorang inda kulli naw'in minat tafakkuri, di setiap macam daripada berpikir akan apa dihadirkan, ma maf'ul yastahdir, akan ma yang munasabat ianya ma akannya tafakkur tadi, minal ayati wal akhbari wal asar. Artinya ketika kita berpikir tentang satu macam, jangan lupa menghadirkan ayat-ayat, hadis-hadis, asar-asar sahabat yang berkenaan dengan apa yang sedang kita pikirkan. Bila kita berpikir tentang malakutis samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi, ingatlah ayat-ayat yang menyangkut dengan itu. Berpikir tentang akhlak, ingat pula, hadirkan dalam hati ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan seterusnya. Waqad asyarna ila dzalika inda kulli naw'in bi dzikri syai'in minal ayatil munasabatilah. Dan sungguh telah kami isyarahkan kepada demikian inda kulli naw'in, di ketika di sisi setiap macam, bi dzikri syai'in dengan menyebutkan sesuatu minal ayatil munasabatilah, daripada ayat-ayat yang cocok bagi berpikir tadi. Waqad asyarna, dan sungguh telah kami isyarahkan ila dzalik, kepada demikian, inda kulli naw'in, di ketika setiap macam dari bahagian-bahagian berpikir tadi, bi dzikri syai'in dengan menyebutkan sesuatu daripada ayat-ayat yang munasabat baginya. Dan beliau telah mencontohkan tadi bagaimana beliau menjelaskan ketika menyebutkan tentang berpikir tentang kematian, beliau menyebutkan ayat-ayat kematian. Berpikir tentang alam raya ini, beliau juga telah menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan alam raya. Wa iyyaka wat tafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tatlubil min haitsu tatlubul mahiyata min haitsu tatallubil mahiyati wa ta'aqqulil kaifiyati. Wa iyyaka wat tafakkura, waspada olehmu, wa iyyaka waspadalah, wat tafakkura waspadalah, jangan sampai engkau berfikir fi zatillahi ta'ala, pada zat Allah ta'ala, wa sifatihi, dan pada sifatnya Allah, min haitsu tatallubil mahiyya, ditinjau dari segi engkau mencari hakikat zat dan hakikat sifat, wa ta'aqqulil kaifiyah, min haitsu ditinjau dari segi engkau pengen memahami caranya. Jadi beliau melarang kita untuk berpikir tentang zat Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Kita pengen tahu hakikat zat Allah, pengen tahu hakikat sifatnya Allah, itu dilarang, karena kita nggak akan mungkin tahu. Faqallama wala'a bidzalika ahadun illa wa hawa fi mahawit ta'til. Faqallama, maka banyak sekali, wala'a bidzalika, maka banyak sekali orang yang kepengen, maka banyak sekali wala'a bidzalika ahadun, yang kepengen dengan demikian berpikir tadi oleh seseorang, illa, melainkan, wahawa, melainkan terjatuh ia fi mahawit ta'til, dalam lembah ta'til. Jadi wala'a artinya, kalau kita lihat kamus, wala'a syakhsu bikadza misalkan, artinya ahabbahu wa ta'allaka bihi syadidan. Wala'a artinya ketika seseorang sangat-sangat kepengen, sangat terikat dengan sesuatu, sangat cinta. Di sini kata beliau, faqallama, maka jarang sekali wala'a, yang jatuh cinta dengan demikian berpikir pada zat Allah oleh seseorang, melainkan wahwa, melainkan akan terjatuh ia ke dalam lembah ta'til, sampai ta'til itu mengingkari sifat Allah. Bila kita berpikir tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam mengingkari Allah itu sendiri. Au tawarrata fi tawarrutati syabhi, atau terjatuh ia dalam lembah tasbih, terjatuh kita kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang lain. Makanya dilarang berpikir tentang hakikat dan Allah dan sifatnya.
Waqad ruwiya marfu'an ila Rasulillah, dan sungguh telah diriwayatkan akan satu hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi fillah. Berpikir olehmu pada ayat-ayat Allah dan janganlah engkau berpikir pada Allah. Fa innakum lam takdiruhu haqqa qadri, karena bahwa sungguhnya kamu itu tidak sanggup engkau kenal akannya Allah haqqa qadri, akan sebenar-benar mengenalnya. Fahaza ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wadhaif. Maka bermula ini itu yang kami maksud akan menyebutnya daripada adab-adab ini, wadhaif ini kegiatan. Fahadha ma qasadna dzikrahu. Maka bermula ini itu yang telah kami maksudkan akan menyebutnya daripada adab-adab ini kegiatan. Jadi inilah adab-adab dari berpikir. Artinya berpikir tentang ciptaan Allah, bukan berpikir tentang Allah. Wa maqsudul auradi wa ruhiha innama huwal huduru ma'allahi fiha. Dan bermula tujuan dari wirid. Wa maqsudul aurad, bermula tujuan dari wirid dan ruhnya wirid, hanya saja dianya tujuan itu al-hudur, untuk hadir bersama Allah, fiha, dalamnya wirid. Jadi dari sekian banyak wirid yang telah beliau jelaskan di belakang, hingga sudah sampai kepada wirid berfikir, artinya kita meluangkan setiap hari sedikit waktu untuk berpikir tentang segala macam ciptaan Allah, tentang akhlak-akhlak para waliullah. Tujuan dari wirid dan ruhnya wirid itu sendiri supaya kita bisa hadir bersama Allah, tetap merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihi, maka hendaklah, fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu dengannya wirid tadi. Walan tasila ilaihi malam tasluk tariqahu, dan tidak akan pernah engkau sampai kepadanya Allah malam tasluk tariqahu, selama tidak engkau tempuh akan jalannya Allah. Kita tidak akan sampai kepada Allah selama belum mau menempuh jalannya Allah. Wahya, bermula dia jalannya Allah itu fi'alul a'malid dhahirah ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Bermula dianya jalan Allah itu fi'alul a'mal, itu melakukan segala amal-amal yang zahir, ma'a takallufil huduri, bersama memaksakan untuk hadir bersama Allah dalam amal itu. Jalan Allah, jalan untuk sampai kepada Allah, yaitu kita lakukan terus kebaikan sebanyak-banyaknya sambil memaksakan diri untuk hadir, untuk ingat Allah dalam pekerjaan tadi. Fa in wadafta ala hadza ghasyiatka anwarul qurbi wa fatat alayka ulumul ma'rifah. Fa in wadabta ala hadza, maka jika engkau continue, jika engkau muwadhabah terus-terusan ala hadza, di atas ini melakukan amal-amal yang baik sambil memaksa untuk menghadirkan Allah dalam diri kita, ghasyiatka anwarul qurbi, niscaya akan menutupi akan kamu oleh cahaya kedekatan. Ghasyat, kita akan diselimuti oleh cahaya kedekatan. Wa fadat alaika ulumul ma'rifah, dan akan tercurahlah kepadamu ketika itu oleh ulumul ma'rifah, oleh ilmu-ilmu ma'rifah. Fa inda dzalika, maka ketika itu yakbalu qalbuka 'ala Allahi bi kulliyatihi, niscaya menghadaplah oleh hatimu kepada Allah dengan seluruhnya hati. Fa inda dzalika, maka ketika demikian yakbalu qalbuka, menghadaplah oleh hatimu 'ala Allah, kepada Allah, bi kulliyatihi, dengan seluruhnya hati. Wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan, dan jadilah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala ketika itu sajiyatan lahu, sebagai tabiat baginya diri, baginya hati, wa khulqan, dan jadi sebagai akhlak yang lengket. Fatasiru tatakallaful hudura ma'al khalqi indal hajati ilaihi, maka jadilah engkau itu tatakallafu, engkau harus memaksakan diri, al hudura, akan hadir bersama makhluk, indal hajati ilaihi, ketika butuh kepadanya makhluk. Warubama lam takdiru alaihi, dan kadang-kadang engkau tidak sanggup kepadanya menghadirkan makhluk. Artinya begini, langkah pertama kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, memaksakan diri untuk bisa mengingat Allah dalam pekerjaan tadi. Bila terus-terusan itu sudah kita laksanakan, insya Allah cahaya kedekatan akan menyelimuti kita, dan pengetahuan ilmu ma'rifah akan tercurah kepada kita. Ketika itu yakbalu qalbuka, menghadaplah hatimu kepada Allah dengan seluruhnya. Ketika itu hati kita akan menghadap kepada Allah, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yasirul hudur ma Allah Subhanahu wa taala sajiyatan lahu, dan jadilah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tabiat bagi hati, wa khuluqan menjadi akhlak rasikhan, akhlak yang melekat bagi hati. Ya. Awal-awal harus dipaksakan, lama-lama senantiasa hati akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah senantiasa mengingat Allah, fatasiru tatakallafu, maka jadilah engkau itu tatakallafu, engkau harus memaksakan al-hudura untuk hadir bersama makhluk ketika butuh kepadanya makhluk. Ketika hati kita sudah penuh dengan ingat kepada Allah, ketika itu untuk mengingat makhluk sudah susah. Bahkan ketika perlu kepada makhluk, kita pun akan susah untuk mengingat kepada makhluk Allah. Wa rubama lam taqdiru alaihi, kadang-kadang kita enggak sanggup untuk mengingat makhluk Allah. Artinya apapun masalah yang menimpa kita, yang pertama tertuju kepada Allah dulu. Kalau sudah biasa. Wa an hadhil halati tansha'ul ghaibatu wal istighraq wal fana amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalik min mawajidi ahlillah. Dan daripada ini kondisi, tansha'ul ghaibatu, timbullah oleh ghaibah, wal istighraq oleh tenggelam, wal fana'u dan oleh fana amma siwallah daripada selain Allah Subhanahu wa taala ila ghairi dzalik, hingga lain-lain demikian, min mawajidi ahlillah, dari apa segala yang dirasakan oleh ahlullah. Jadi mulai dari tingkatan pertama ini, mereka awalnya memaksakan diri untuk hadir bersama Allah. Lama-lama mereka menjadi gaib dari makhluk Allah, tenggelam, fana dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu dzalikal muwadhabatu 'alal a'malid dhahirati wal muhafazati 'alaiha ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Bermula asal demikian untuk mendapatkan ghaibah, untuk mendapatkan fana dari selain Allah. Asal demikian itu yaitu muwadhabah, kontinu terus menerus alal a'malid dhahirah, terhadap amal-amal yang zahir, wal muhafazati 'alaiha, dan senantiasa menjaga amal-amal zahir itu, ma'a takallufil huduri, bersama memaksakan diri untuk hadir bersama Allah fiha, dalamnya amal. Awal memang harus dipaksakan. Segala macam kebaikan di awal memang harus dipaksakan. Lama-lama kalau sudah menjadi tabiat dan sifat hati, maka hal itu akan melekat dalam diri. Wahdar an tatrukal amala biwirdin makhafatan alla taduma alaihi. Waspadailah olehmu akan bahwa engkau tinggalkan akan amal dengan wirid, makhafatan, karena takut bahwa engkau tidak bisa mendawamkan alaihi terhadapnya wirid. Beliau menasihati kita, mewanti-wanti, jangan sampai kita meninggalkan satu wirid, baik berpikir, zikir, segala macam wirid. Jangan sampai kita meninggalkan wirid karena takut tidak bisa melakukan secara terus-menerus. Kalau nggak mau baca Quran, takut besok juga malas baca Quran, nggak boleh. Ya. Fa inna dzalika min lahimaka, karena demikian itu bagian dari kedunguan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila memang saudara merasa apa yang kita lakukan ini bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.